Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini di masjid yang berkah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua yang berada di mana saja diberikan selalu kesehatan, kekuatan, terutama istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau merasa qanaah, merasa cukup atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, pemirsa yang berada di rumah, siang hari ini kita habis sholat zuhur bersama imam tua kita Masjid Nurul Yakin Talise Palu, dan saya sudah bersama beliau, dan kita akan bincang-bincang sedikit menanyakan tips kesehatan ala Opa, atau biasa dipanggil beliau ini Pak Pos. Bagi siapa saja yang selepel dengan beliau berarti tahu siapa Pak Pos. Ya, olehnya itu kita akan bincang-bincang, bertanya tentang tips kesehatan ala Pak Hamzah Usman. Dan sedikit saya informasikan bahwa beliau ini sudah berumur 90 tahun ya. 90 tahun, subhanallah, masya Allah. Dan jarang kita dapati orang setua ini masih kuat, masih sehat, dan beliau masih beraktivitas, masih menghadiri hajatan-hajatan yang diundang oleh masyarakat, baik itu dekat maupun jauh, beliau selalu siap. Nah, kita dekatkan ke Bapak ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya, alhamdulillah. Saya akan menanyakan tips kesehatan tentang Opa. Sekarang sudah berumur 90 tahun. Apa sih yang selalu dikerjakan Opa, dilakukan Opa setiap hari, sehingga sampai saat ini masih kuat, segar bugar? Ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai pertanyaan Bapak tentang kesehatan selama ini, saya sudah mencapai 90 tahun. Alhamdulillah. Dari 2 Juni tahun 31, dan sekarang ini tanggal 1 Juni tahun 2020. Jadi kurang lebih Ya, 90 tahun, masya Allah. Jadi kesehatan itu tentu tidak luput daripada bagaimana caranya memelihara kesehatan ini. Dan saya dari bersaudara 17. Masya Allah, 17 orang bersaudara ya. 17 bersaudara. Saya anak yang ke-13, orang bilang anak sial. Anak sial yang ke-13 ya. Dan di antara bersaudara itu saya yang paling kurus. Yang paling kurus. Berarti gede semua keluarganya ya, saudaranya. Nah, jadi ini saya agak kaget menanyakan tentang kesehatan ya. Tentu tentang kesehatan itu sesuai dengan apa yang saya alami selama ini. Sejak saya masih kecil, saya tetap artinya berusaha untuk membantu orang tua dalam hal pekerjaan, dan selalu mendengar nasihat orang tua
tidak boleh melawan orang tua. Ya. Jadi saya belajar ngaji umur berapa tahun itu, saya belum ke sekolah rakyat dulu, saya sudah selesai tamat Al-Quran. Ya. Kemudian tahun 53 saya mendirikan taman pengajian sampai sekarang. Dan kebetulan saya perlu saya sampaikan bahwa saya ini tugas saya dulu itu adalah pegawai kantor pos. Ya, Pak Pos. Ya, sampai itu dipanggil jadi umum itu panggil Pak Pos. Di mana saja karena saya selalu Pak Pos. Ya. Jadi selama saya, karena pegawai ini tidak luput daripada pindah ke sana kemari. Jadi di mana saja saya pindah, saya tinggalkan murid yang lama, kemudian saya pindah di suatu tempat, di sana lagi didirikan taman pengajiannya sambil bekerja, sorenya juga saya mendidik anak-anak. Ya, sebab itu barangkali saya merasa berdosa apa ilmu yang sedikit sama saya ini saya tidak berikan kepada orang. Ya. Tips kesehatan langsung ya. Ya. Nah, jadi tentang kesehatan ini Pak, saya hari-hari saya yang pekerjaan saya makan sederhana, tidak seperti umpamanya mungkin anak-anak orang yang banyak makan ya. Jadi saya apa saja yang ada saya makan itu. Ya, jadi selama ini saya memelihara kesehatan ini selalu berusaha untuk tidak sampai bekerja berat. Iya. Bekerja apa yang bisa, dan segala pekerjaan saya berusaha untuk saya bisa lakukan. Ya. Jadi saya dalam kesehatan ini ada pedoman saya, orang bertanya kepada saya, bertanya kepada Bapak, Pak Pos, Bapak sudah umur sekian, kenapa apa yang Bapak punya resep sampai bisa berumur yang sudah 80 tahun lebih ini kemudian sehat? Jadi saya jawaban saya sebentar lah, saya bilang itu kalau yang memelihara kesehatan itu setiap ketemu dengan orang senyum. Ya, senyum ya. Yang pertama senyum. Itulah adalah obat. Karena kata Nabi, senyum itu adalah sedekah. Ya, senyum adalah sedekah, pemirsa. Jadi kalau seorang bapak senyum dengan saya berarti dia senang dengan saya. Saya balas itu senyum berarti sama-sama senang. Disinilah rahmat Allah turun kepada kita. Iya. Ya, itu yang. Kemudian saya telah diperiksa juga oleh dokter ahli dari Beijing. Ya. Ahli dalam. Dia periksa saya pada waktu itu sudah umur 86 tahun. Bayar berapa? 50.000, 5 macam penyakit dalam. Begitu saya sudah diambil darah, periksa, tapi ini Cina ini tidak tahu, dokter ini tidak tahu bahasa Indonesia. Ada dokternya Cina juga tapi tahu bahasa Indonesia. Iya. Setelah dia ambil darah itu, kemudian dia periksa, tes begitu, baru sudah dikasih tahu kepada dokternya yang satu, dia bilang coba tanyakan apa resep. Ya, resep ini supaya sehat. Jadi ya dokter tanya itu sama saya, bilang itu Pak Dokter barangkali terbalik. Saya kan ada 4 pasien tuh. Masa saya memberikan apa resep? Tapi itu saya kira, dan saya hanya sehari-hari itu senyum saja. Kalau asal jangan ketemu dengan kuda, Pak Dokter senyum dengan kuda. Iya, kuda. Ya. Ya, yang 4 lagi, 2 kurang. Ya. Dua yang ditambah, 2 kurang. Selanjutnya masih dia telusuri terus pertanyaan itu. Saya bilang sehari-hari yang saya pakai itu ada 4 macam ini, 2 banyak, 2 kurang. Yang 2 banyak itu yang dilakukan sehari-hari itu banyak berjalan kaki. Banyak jalan kaki. Yang kedua banyak minum air putih. Banyak minum air putih, pemirsa. Ya. Kemudian yang kurang itu dikurangi yang 2. Kurangi makan dan kurang tidur. Jadi 4 ini yang saya selalu amalkan. Inilah 4 yang selalu
jadi lakukan itu oleh Opa. dokter ada bilang itu kalau begitu Pak Bertentangan. Bapak tidak sehat. Itu jadi heran untuk kedua kali Bapak mengatakan sama saya resep, kemudian yang kedua ini bilang tidak sehat. Saya dinyatakan tadi seluruhnya itu normal. Iya. Kenapa lagi Pak dokter bilang tidak sehat? Iya lantaran karena dia bilang kurang makan, kurang tidur. Nah sekarang dokter tanya kenapa sampai waktu tidur jam berapa? Saya tidur paling cepat jam 11 malam. Jam 11 malam ya tidurnya. Jam 3 atau setengah 3 saya sudah bangun. Ya sesuai dengan ajaran agama. Masya Allah ya. Sudah bangun. Ya sholat apa pekerjaan agama sampai menunggu subuh. Nah seterusnya begitu siang saya tidak tidur. Ya siang dia tidur, Masya Allah. Karena banyak beraktivitas. Ya karena siangnya saya sudah mulai bekerja di kantor, sorenya saya mulai bekerja untuk untuk masyarakat, mengajar anak-anak, untuk mengaji TPA. Itulah yang jadi itu yang saya lakukan setiap hari. Jadi itu kalau saya umpama soal waktu ya. Kemudian soal apa tadi banyak kurangi, banyak jalan lagi. Banyak jalan. Kemudian yang dikurangi, yang dikurangi ini seperti umpamanya kalau Bapak kurang tidur, itu sebenarnya apa Bapak rasa tidak pusing sebenarnya? Tidak, karena ini sudah terbiasa dari masa muda saya begitu. Saya bilang Pak dokter saya itu kan begadang malam. Iya. Jadi tidak ada pusingnya itu yang begitu saya. Iya. Jadi tapi itu saya. Kemudian waktu soal makan, saya bilang Pak dokter kurangi makan ya. Kurangi makan. Kenapa sampai saya kurangi makan? Pak dokter lebih tahu tentang kesehatan. Perut ini telah diciptakan oleh Allah untuk diisi makanan ada 3. Iya ada 3. Pertama 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 udara. Nah kalau umpamanya orangnya balas dendam, makan banyak sekali. Lebih banyak makan 2/3-nya makanan, 1/3 air, udara tidak ada, tidak bisa lagi bernapas dengan sehat. Betul. Itu sampai menyebabkan penyakit. Iya. Jadi Pak dokter itu bilang itu betul itu kalau begitu. Jadi itulah kira-kira Pak. Iya. Ya, pemeliharaan saya. Ya pemirsa, itu sedikit ulasan dari imam tua kita atau yang dipanggil Pak Pos atau panggilan saya Opa. Tips kesehatan ala beliau dan luar biasa. Sudah berumur 90 tahun masih kuat. Dan alhamdulillah tadi ini kami habis menghadiri hajatan keluarga, baca doa, kemudian juga yang lain dengan akikah, gunting rambut dan lain sebagainya. Dan beliau ini kesehariannya sangat dermawan, banyak senyum, banyak bekerja. Dan mungkin salah satu yang kita abaikan, beliau ini adalah orang yang aktif di masjid. Dan satu mungkin barangkali doa beliau ini atau senjata beliau ini adalah doa. Doa adalah bisa merubah takdir seseorang bisa memperpanjang umur seseorang. Dan mungkin dengan doa inilah beliau bisa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa amal. Di mana beliau berada pasti ada amal, pasti ada kebaikan di sana. Olehnya itu pemirsa yang berada di rumah, di mana saja kita berada, mari kita lakukan tips Opa ini agar kita menjadi sehat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting selalu melakukan perbuatan baik. Dan kita selalu menjadi hamba atau menjadi manusia yang bermanfaat di mana saja kita berada. Kata Nabi, khairun nas
anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian barangkali tips kesehatan ala opa, ala imam tua. Dan saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.